Ya, salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita, dan hari ini akan menjadi hari yang lebih istimewa yang akan kita alami, karena malam ini kita akan beribadah kepada Dia. Itu sebabnya, Saudara, siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini, karena anugerah-Mu ada bagi kami. Kami kembali diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, nyatakanlah kehadiran-Mu bagi setiap kami. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini, biarlah Roh Allah melawat setiap kami. Lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah semua hanya bagi-Mu Tuhan, untuk-Mu Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Dia menyertai kita, membawa kita melewati hari-hari hidup kita. Tanpa Dia, saya kira saudara kita tidak ada hari ini. Jadi mari dengan kesadaran ini kita mau bersyukur, kita mau puji dan tinggikan Dia. Haleluya. Katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
Kalau engkau merasakan penyertaannya, mari katakan dengan sungguh, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Bapa. Kami persembahkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan syukur bagi-Mu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia percaya Tuhan, kami kuat karena Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
kekuatan kami Tuhan. Engkau yang membuat kami berdiri, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala hormat, Engkau layak ditinggikan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Roh Kudus, mari jamah setiap kami. Roh Kudus, mari turun jamah kami. Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih terima kasih, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
kebutuhan hati kami Tuhan, yang percaya padamu. Lihat kami Tuhan, yang berharap padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Sungguh nyata hadir-Mu dalam ibadah kami malam ini. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Bapa, kami siapkan hati kami sekarang untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan kebenaran-Mu, karena Engkaulah sesungguhnya mengerti kondisi keadaan kami saat ini Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kebenaran firman ini membawa kami untuk tetap kuat, membawa kami untuk tetap berpengharapan, membawa kami untuk tetap teguh, menaruh iman kami, percaya kami kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus terus kuasai kami, supaya setiap kata, setiap kalimat firman-Mu kami mengerti, kami pahami, dan boleh menerangi langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu, untuk dapat menyampaikannya seperti yang Kau kehendaki, supaya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu Jemaat GB Kuningan. Salam buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan yang sehat, dan kita dalam keadaan yang bersukacita, dan bahkan sangat siap dan berantusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Saya percaya firman Tuhan dapat menguatkan kita kembali, meneguhkan kita, menuntun kita, memimpin kita kembali ke jalan Tuhan yang benar dan hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membawakan firman dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai dengan 24. Kita bersama-sama, saya undang Bapak Ibu Saudaraku untuk membuka Alkitab dan kita akan sama-sama membacanya. Biar saya bacakan melalui video ini. Dengan judul Manusia Baru. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat yang 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
penting bagi kita untuk mengetahui sebenarnya apa maksud dan tujuan dalam penulisan teks ini. Pertama-tama, kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis kitab ini pada saat dia dalam penjara. Jadi walaupun saat dia dalam penjara itu tidak membuatnya berputus asa, itu tidak membuatnya mengundurkan diri dari pelayanan penginjilan kepada setiap orang-orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Efesus adalah sebuah kota. Ada kota yang namanya kota Efesus, dan Paulus mengirimkan surat ini atau menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Karena apa? Perlu kita ketahui bahwasanya sebelum pada waktu itu jemaat-jemaat di Efesus adalah seorang jemaat yang percaya atau menyembah tunduk kepada dewa-dewa, terutama dewa kesuburan, dan juga kepada kaisar yang memimpin pada saat itu. Hidup mereka adalah hidup dengan penyembahan-penyembahan kepada Allah-Allah atau ilah-ilah lain yang bukan Allah. Nah, oleh karena Rasul Paulus, maka Rasul Paulus memberitakan Injil di Efesus sehingga menimbulkan atau membuahkan hasil. Ada orang-orang yang percaya di kota tersebut, makanya dibilang jemaat di Efesus. Nah, diketahuilah oleh si Rasul Paulus ini bahwasannya Tuhan mau agar apa? Jemaat di Efesus berserah diri secara penuh, secara total, tunduk dan taat hanya kepada Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak lagi untuk kembali kepada jalan mereka, tidak lagi kembali kepada menuruti bangsa-bangsa seperti apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Rasul Paulus mau jemaat di Efesus untuk tidak lagi kembali kepada penyembahan-penyembahan berhala, tidak lagi kembali kepada pikiran-pikiran yang sia-sia, melainkan hidup dan hatinya terfokus hanya kepada Tuhan. Menuruti panggilan Allah, Bapak Ibu. Nah, saya mengambil tema yaitu tak mau seperti dulu. Tema kali ini yaitu tak mau sama seperti dulu. Aku, Tommy, tak mau aku sama seperti kehidupanku yang dulu. Aku telah dipanggil Tuhan, aku telah ditetapkan Tuhan, dan maka oleh karena itu, oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena cintanya, aku mau mengabdikan diriku sepenuhnya hanya kepada Allah yang telah memanggilku, yang telah mengubahkanku, yang telah memulihkanku, Bapak Ibu. Kitab Efesus juga adalah kitab yang berisikan nasihat, sebuah perintah untuk hidup di dalam Kristus tadi. Kalau kita baca sebelum-sebelumnya dan bahkan ayat pasal yang kelima nanti, semuanya ini secara lengkap atau itu berisikan tentang Kristus yang harus dijadikan sebagai kepala di dalam satu tubuh ini. Kita ada tubuh ini, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, dan lain sebagainya. Nah, Paulus mengingatkan bahwasanya jadikanlah Yesus Kristus sebagai kepala, sebagai pemimpin dalam sebuah jemaat, Bapak Ibu. Nah, tak mau sama seperti dulu. Wow, keren banget ini. Tak mau sama seperti dulu berarti itu mau berubah. Berarti kita berubah dari kehidupan kita yang dulu menuju kehidupan yang baru. Perlu kita ketahui bahwasanya berubah dalam KBBI atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbeda dari semula, bertukar menjadi sesuatu yang lain. Berbeda dari semula berarti tidak lagi sama seperti yang dahulu-dahulu, tidak lagi sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Misalnya nih, aku dahulu hidupnya tidak kenal Tuhan. Aku tidak suka beribadah. Nah, ketika Tuhan sudah panggil saya berubah menjadi saya orang yang rajin beribadah, orang yang kenal dengan Tuhan, dan orang yang melayani Tuhan. Demikian Bapak Ibu. Berubah seperti apa yang Rasul Paulus inginkan dalam teks ini atau dalam perikop ini? Itu berubah menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan bukanlah memang berubah menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, untuk menjadi berubah
atau tak mau sama dengan kebiasaan kita yang lama bukanlah sebuah perkara yang mudah. Butuh sebuah ketekunan, konsisten, komitmen di dalam Kristus. Memang gak mudah. Karena apa? Ada banyak juga orang di luar sana yang berjanji pada dirinya sendiri dan pada Tuhan. Tuhan, aku mau berubah ini. Aku mau meninggalkan kebiasaan yang lama, misalnya merokok. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika seseorang yang sudah kecanduan dalam merokok, percayalah, tidak semudah membalikkan telapak tangan dia bisa meninggalkan rokok. Butuh waktu yang lama dan memang benar-benar butuh kesungguhan hati, maka bisa meninggalkan rokok itu. Karena yang namanya sudah kecanduan pasti bakalan sangat-sangat sulit untuk dilepaskan. Tapi garis bawahi Bapak Ibu, sangat sulit bukan berarti tidak bisa, bukan berarti mustahil, namun pasti bisa. Seiring berjalannya waktu, ketika kita melibatkan Tuhan juga untuk kita mampu meninggalkan hal itu, kita pasti bisa. Ada banyak orang di luar sana yang mampu, yang bisa, yang sukses untuk meninggalkan hawa nafsunya dan melupakan semua kebiasaan-kebiasaan atau habitnya yang dapat merusak dirinya dan dapat membuat dirinya jauh dari hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tak mau sama seperti yang dulu. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita sudah kenal dengan Kristus, kita sudah tahu bahwasanya aku ini punya Tuhan, Bapakku yang baik, yang selalu ada dalam kehidupanku. Dia panggil aku, Dia selamatkan aku, Tuhan tolong aku. Maka hendaklah kita tidak lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Ketika kita sudah kenal dengan Kristus, kita sudah rasakan kebaikannya, maka Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah kita jangan mau lagi sama seperti yang kehidupan kita yang dulu, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kutuk, yang penuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, apa yang harus kita miliki sebagai seorang Kristen yang sudah mengenal Kristus? Prinsip-prinsip seperti apa Bapak Ibu? Nah, aku yang dulu, ada sebuah lagu zaman dulu, yaitu aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang, sekarang ku disayang. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu. Aku yang dulu adalah orang yang belum kenal Kristus, tapi sekarang, aku yang sekarang adalah aku yang sudah mengenal Kristus, dan Kristus sudah mengenal aku, dan aku hidup di dalam Kristus, dan Kristus menyayangiku. Dia mencintaiku jauh melebihi aku mencintai Tuhan Bapak Ibu. Prinsip yang perlu kita miliki adalah aku yang dulu. Kita perlu melihat kembali kepada aku yang dulu. Yang pertama adalah aku yang dulu tidak mengenal Kristus. Dalam ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Maksudnya ini adalah Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa untuk mereka jemaat-jemaat kudus atau orang-orang percaya yang ada di Efesus tidak lagi mengikuti apa yang dilakukan seperti bangsa-bangsa yang lakukan. Mereka yang tidak mengenal Allah, mereka yang tidak sadar akan Allah, mereka yang hidup sesuka hati mereka yang hidup sesuka apapun yang mereka mau mereka lakukan. Mereka melakukan penyembahan berhala. Ia tidak lagi mengenal Kristus. Sama seperti kehidupan nenek moyang kita pada zaman dahulu, yaitu yang disebut dengan okultisme. Animisme yang percaya kepada atau pemuja kepada roh-roh nenek moyang yang sudah meninggal, dan dinamisme percaya kepada benda-benda yang menurut mereka itu mempunyai sebuah kekuatan yang sanggup untuk mengabulkan doa mereka dan sanggup menolong mereka. Nah, Paulus menegaskan agar apa? Jangan sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah orang-orang yang jauh daripada Allah. Orang-orang yang hidupnya tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, seperti itu Bapak Ibu.
Yang kedua, pikiranku sia-sia, ayat yang 17b. Dengan pikirannya yang sia-sia. Apa yang dimaksud dengan pikiran yang sia-sia? Dalam bahasa Yunaninya itu adalah, saya tumbuhkan dan saya gali itu, mataio teti. Yang artinya adalah tidak memiliki sebuah kebenaran, penuh dengan tipu muslihat, kebejatan, kelemahan, dan juga kesombongan. Itulah yang dimaksud dengan Paulus menuliskan pikiran yang sia-sia. Jemaat pada saat itu Paulus menegaskan untuk tidak lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus, dan tidak lagi dengan memiliki pikiran yang sia-sia. Apa maksudnya? Pikiran yang penuh dengan tipu muslihat, kebejatan, kelemahan, dan kesombongan. Tidak memiliki sebuah kebenaran. Mereka tidak memikirkan apa itu Tuhan. Mereka tidak tahu tentang Tuhan. Mereka hanya tahu tentang penyembahan berhala, kehidupan duniawi. Mereka tidak kenal dengan kehidupan rohani. Maka ketika Paulus sudah memenangkan mereka, dan Paulus kembali mengingatkan mereka, menasihati mereka untuk tidak lagi hidup sama seperti mereka yang dulu, hidup sama seperti aku yang dulu, karena aku sudah dipanggil Tuhan, dan oleh karena itu aku harus hidup di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, prinsip apa itu Bapak Ibu yang harus kita pahami tentang kita yang dulu, yaitu perasaan yang tumpul. Kita jangan lagi mempunyai prinsip atau sifat perasaan yang tumpul, atau dalam bahasa Yunani-nya itu apelgekotes, yang artinya mati rasa, tidak peka dalam dosa. Yang ayat yang ke-19 Bapak Ibu. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaan yang tumpul adalah mati rasa, tidak peka akan dosa. Selain mereka membuang prinsip bahwasanya sifat yang tidak mengenal orang-orang yang harus mereka lakukan, tidak sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus dan mempunyai pikiran yang sia-sia, juga harus mempunyai sifat untuk tidak memiliki perasaan yang tumpul. Karena Paulus menegaskan bahwasanya jemaat-jemaat pada saat itu memiliki perasaan yang tumpul, dan mereka harus berubah hidup di dalam Kristus. Perasaan yang tumpul adalah mati rasa. Jadi mati rasa atau tidak peka pada dosa ketika mereka melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, atau hal-hal yang menduakan Tuhan. Mereka nggak pernah sadar bahwasanya apa yang mereka perbuat itu menyakiti Allah. Karena apa? Karena mereka belum kenal dengan Allah, belum tahu siapa itu Allah. Makanya mereka hidup sesuka hati mereka, dan makanya Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat di Efesus untuk tidak sama kehidupannya, untuk tidak sama pola pikirnya, untuk tidak sama karakternya seperti bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang pada saat itu hidup dengan sesukanya, melakukan apapun dengan sesukanya. Mereka beranggapan bahwa segala sesuatu yang mereka perbuat adalah baik menurut mereka. Mereka melakukan penyembahan berhala, tunduk dan taat kepada pemerintahan pada saat itu. Oleh karena itu Paulus menegaskan untuk kita apa? Tinggalkan, atau kita yang dulu, perasaan yang tumpul atau mati rasa, tidak peka pada dosa. Seringkali juga pada Bapak Ibu pada saat ini, dan mungkin hari-hari dalam minggu ini, hari-hari yang kita lewati, kita juga kita melakukan dosa. Pasti Bapak Ibu, apapun itu, baik berbohong, baik berdusta, baik melakukan kesalahan dalam pekerjaan, perusahaan, baik dalam keluarga, baik dalam lingkungan sosial kita, kehidupan sosial kita, bahkan teman-teman kita, sahabat kita melakukan kesalahan. Namun sadarkah kita Bapak Ibu, kita melakukan pada saat itu sudah melakukan dosa? Dan bahkan sadarkah kita Bapak Ibu, kalau saat ini atau hari-hari yang lalu kita pernah melakukan atau sedang melakukan dosa dan mendukakan hati Allah? Kita sudah kenal dengan Kristus, tapi kita jangan mau lagi sama dengan mereka, perasaan yang tumpul atau mati rasa, tidak peka pada dosa. Karena ketidakpekaan mereka pada dosa tidak merubah mereka. Karena segala sesuatu itu ketika dia peka, ketika dia sadar sedang melakukan ini, pasti dia memiliki hati untuk berubah. Ada penyesalan dalam diri pada saat dia melakukan dosa. Pasti kalau dia sudah peka pasti ada penyesalan. Tapi kalau tidak ada rasa peka, tidak ada penyesalan, dia akan hidup terus sama seperti apa yang menurut dia baik itu yang dia lakukan. Nah,
Paulus menegaskan agar kita yang dahulu tidak hidup lagi seperti yang dahulu. Yang keempat, ada hidup di dalam hawa nafsu. Paulus menegaskan agar apa? Agar mereka, jemaat-jemaat atau orang-orang kudus, orang-orang percaya yang ada di Efesus, untuk tidak hidup kembali kepada hawa nafsu. Yang ayat ke-19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Akibat perasaan mereka yang tumpul, mati rasa, tidak peka pada dosa, mereka membiarkan hidup mereka hidup di dalam hawa nafsu. Mereka membiarkan hidup mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi hawa nafsu lah yang mengendalikan mereka, bukan mereka yang mengendalikan hawa nafsu. Oleh karena itu Paulus mengingatkan untuk jangan sama seperti kehidupan kita yang dahulu. Mungkin kehidupan kita yang dahulu penuh dengan hawa nafsu. Kita lakukan berbagai macam cara untuk memuaskan diri kita. Apapun itu bentuknya. Meskipun kita tahu itu yang jahat, tapi kita tetap lakukan. Karena apa? Keinginan daging lah, hawa nafsu lah menguasai kita, dan bukan kita yang menguasai hawa nafsu itu. Dalam Efesus 2 ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Paulus juga memberikan apa kepada mereka pengertian bahwasanya Paulus juga pada dahulu hidup dalam hawa nafsu, tapi menuruti keinginan daging. Tapi ketika dia mengenal Kristus, dia berubah secara total. Dia tinggalkan semuanya itu, dia tinggalkan jabatannya, dia tinggalkan kehidupan yang dahulu. Dia adalah orang yang kaya, orang yang sangat disegani oleh pada saat itu. Namun ketika dia sudah kenal Kristus, dia tinggalkan semuanya. Jemaat-jemaat pada saat itu tidak kenal dengan Tuhan, memiliki pikiran yang sia-sia, pengertiannya gelap, jauh daripada hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka, penuh dengan kedekilan, dan perasaan mereka telah tumpul juga membawa mereka kepada keinginan daging atau hawa nafsu, Bapak Ibu. Nah, apa perbedaannya ini, Bapak Ibu? Kita yang dahulu atau Tommy yang dulu adalah mungkin sama seperti yang disebutkan oleh Rasul Paulus ini, adalah orang yang tidak kenal Kristus, memiliki pikiran yang sia-sia, perasaan yang tumpul, tidak peka pada dosa, dan hidup di dalam hawa nafsu. Setelah dipanggil Tuhan, setelah kenal dengan Tuhan, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setelah mengalami kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan, maka aku yang sekarang, sama-sama kita sebut ya Bapak Ibu, nama kita masing-masing di dalam hati. Tommy yang sekarang, ketika sudah mengenal Kristus atau sudah menjadi pelayan Tuhan, yang pertama adalah Tommy yang dahulu tidak kenal dengan Tuhan menjadi mengenal Kristus. Aku mengenal Kristus, yang di ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita bukanlah sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus, Bapak Ibu. Kita tidak lagi sama seperti orang-orang yang masih hidup di dalam penyembahan berhala. Seperti saya bilang tadi, kehidupan okultisme, animisme, dan dinamisme. Kita tidak lagi sama seperti itu, Bapak Ibu. Kita sudah kenal dengan Kristus. Dan di ayat 21 juga berbicara bahwasanya, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita telah menerima pengajaran. Kita mengenal Kristus melalui pendengaran kita dan menerima pengajaran di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu pada pandangan peristiwa-peristiwa pertama apa yang membuat kita percaya dengan Kristus, atau kejadian-kejadian apa yang membuat kita bisa mengenal Kristus. Mungkin banyak Bapak Ibu Saudara yang mulai mengenal Kristus, yang percaya kepada Kristus karena sudah lahir Kristen dari dahulu dan sudah diajarkan dalam keluarga atau dalam orang tua. Atau ada juga dari Bapak Ibu yang percaya kepada Kristus melalui pengajaran-pengajaran dalam komunitas-komunitas rohani, atau juga dalam gereja, mungkin ibadah raya. Dalam ibadah raya kita, misalnya ini pertama kali kita ini masuk ibadah raya setelah puluhan tahun kita nggak pernah masuk ibadah. Nah, setelah Tuhan ketuk hati kita dan kita mengikuti perasaannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, kita masuk beribadah. Ketika pendeta khotbah, kita bisa menjadi percaya karena apa yang dikatakan oleh pendeta adalah firman Tuhan yang hidup.
yang mampu merubah kita. Mungkin ada seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan karena pendengaran akan firman Tuhan melalui ibadah-ibadah. Yang kedua, Tommy yang dahulu yang memiliki pemikiran yang sia-sia adalah Tommy yang sekarang adalah Tommy yang sudah menanggalkan kebiasaan lama. Di ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Tommy yang dahulu penuh dengan segala dosa, penuh dengan segala habit atau kebiasaan-kebiasaannya merusak kehidupanku atau kebiasaan-kebiasaan yang mendukakan hati Tuhan, telah meninggalkan semuanya itu. Juga Bapak Ibu Saudara, apapun kebiasaan saya tidak tahu apa kebiasaan Bapak Ibu, apa dosa-dosa yang pernah Bapak Ibu lakukan. Tapi yang saya tahu adalah ketika Bapak Ibu sudah menjadi pelayan Tuhan, ketika Bapak Ibu sudah hidup di dalam Kristus, mengenal Kristus, Bapak Ibu pasti meninggalkan semuanya itu. Mungkin ada yang tukang mabuk, tukang judi dari saudara-saudara semua. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal seksual, merokok, pembohong, pendusta dan lain sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan kita dan sangat sulit untuk kita lepas. Itu pesta pora dan lain-lain sebagai macamnya. Ketika kita sudah mengenal Kristus, kita Tommy yang sekarang adalah Tommy yang sudah menanggalkan kebiasaan lama itu. Jadi kehidupan yang lama aku sudah tidak berlaku lagi dalam hidupku. Aku telah mematikannya. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu, kita telah mematikannya. Kita tidak hidup lagi di dalamnya. Kita sudah menang, kita sudah merdeka. Kita merdeka sebab Kristus telah memerdekakan kita. Dan kita meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Dan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang kita lakukan sebagai orang yang sudah mengenal Kristus Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, aku yang sekarang atau Tommy yang sekarang adalah aku diperbaharui. Yang di ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita dibaharui bukan hanya dalam karakter juga. Kita dibaharui dalam pikiran kita, dalam mindset kita, pola pikiran kita. Kita semua dibaharui ketika kita sudah mengenal Kristus. Maka dengan roh Kristus juga kita dibaharui secara total. Karakter kita yang dari penuh dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, pikiran kita penuh dengan pikiran-pikiran yang picik, pikiran-pikiran yang najis, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ubah secara total. Tuhan ubah secara total semuanya itu Bapak Ibu. Ketika kita sudah percaya sama Tuhan, Tuhan ubah secara total. Karena apa? Kita nggak mampu untuk merubah, kita nggak mampu untuk memperbaharui dengan kekuatan kita, dengan kegagahan kita, dengan kekuatan kita nggak mampu untuk merubah hati dan pikiran kita serta karakter kita, enggak. Karena tanpa melibatkan Tuhan itu semuanya nggak bisa. Banyak orang yang mencoba untuk merubah dirinya menjadi orang lebih baik dengan mengandalkan kekuatannya, itu nggak bisa. Tapi kalau dia melibatkan Tuhan, maka lambat laun pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita berserah kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk campur tangan memulihkan hidup kita. Dan yang keempat, aku yang sekarang adalah menjadi manusia baru, bukan manusia lama. Yang di ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru Bapak Ibu. Contoh ya, ketika kita dalam acara Natal nih misalnya atau Lebaran, kita pasti memiliki niat hati untuk membeli baju baru, celana baru, pokoknya hal-hal yang baru supaya apa? Ketika kita sudah memakainya, pasti kita meninggalkan baju kita yang lama yang kita sudah pakai bertahun-tahun, yang sudah lesu, yang sudah kusut, jelek atau warnanya pudar. Ketika kita memakai baju baru tersebut, pasti rasa di hati itu gembira. Ada suasana juga yang berbeda dari ketika kita memakai baju yang lama. Nah demikian juga Bapak Ibu, ketika kita menjadi manusia baru, kita meninggalkan manusia lama kita.
Artinya apa? Ada peningkatan secara kualitas. Kualitas apa? Kualitas rohani. Kita diperbaharui hari demi hari, jam demi jam, bulan demi bulan, minggu demi bulan, tahun demi tahun. Jadi manusia baru adalah setiap hari, setiap saat kita diperbaharui menuju kepada yang Tuhan benar kehendaki dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup dalam semuanya itu, tidak mengenal Kristus, pikiran yang sia-sia, pikiran yang gelap, yang penuh dengan kedekilan hati. Itu Bapak Ibu, manusia baru itu sungguh wow rasanya ketika kita sudah hidup dalam Tuhan dan kita sadar kalau kita ini sudah menjadi manusia yang baru. Wah, rasanya enak banget Bapak Ibu, enak banget. Kita merasakan intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan merasakan bahwasanya kita menjadi berkat. Ya karena apa? Menjadi manusia baru itu secara kualitas rohani kita berubah, dan secara kehidupan nyatanya bagaimana? Ya secara sadar tidak sadar kita sudah menjadi pribadi yang baik. Kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang lain. Yang dahulu kita mungkin ada yang menjadi preman, kita selalu mengusik orang lain. Ketika kita sudah dikenal dengan Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperbarui hidup kita, kita bisa tidak lagi sama seperti kehidupan kita yang lama. Kita menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Kita mengasihi. Ketika kita melihat orang-orang membutuhkan, kita dengan sadar, dengan penuh dengan kerinduan dalam hati, kita memberkati mereka, kita menolong mereka. Ada jemaat yang sakit, kita mendoakan mereka. Jemaat yang butuh bantuan, kita ada. Nah, itu salah satu fakta dalam kehidupan nyata kalau kehidupan kita sudah diperbarui dan kita mengenakan manusia baru kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Seseorang yang manusia lamanya disalibkan dan tidak menjadi hamba dosa lagi. Kita salibkan manusia lama kita salibkan kehidupan lama kita. Kita kunci, kita gembok, kunci kita buang, jadi kita nggak bisa lagi buka gembok tersebut dan kita nggak bisa lagi hidup dalam manusia lama itu, Bapak Ibu. Jadi kita sudah menyalibkan kehidupan kita yang lama, manusia kita yang lama, perbuatan-perbuatan yang najis tersebut. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, yang artinya kita tidak lagi diperbudak dan kita tidak lagi hidup menturuti dan mentaati segala dosa-dosa, keinginan-keinginan, hawa nafsu yang dahulu kita lakukan. Jadi apa yang kita taati, yang kita lakukan Bapak Ibu? Melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman Tuhan. Manusia yang baru adalah manusia yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Apa itu sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah pastilah selalu mengenai hal-hal yang baik, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan yang melalui Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Efesus juga menasihatkan kita, meneguhkan kita, mengingatkan kita, menegurkan kita kembali kepada bahwasanya untuk kita tidak lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, untuk kita tidak lagi hidup seperti bangsa-bangsa yang memiliki pemikiran-pemikiran yang gelap, kedekilan hati yang membawa mereka kepada kebinasaan, melainkan kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Kita mengenakan manusia baru kita hidup melibatkan Tuhan. Fokus utama kita adalah menyenangkan hati Tuhan, melakukan pemujaan kepada Tuhan dan bukan kepada Allah-Allah lain. Maka hidup kita hari demi hari akan semakin diperbaharui dan hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengenal Tuhan dan Tuhan juga mengenal kita. Wow, betapa luar biasanya Bapak Ibu. Ketika kita menyalibkan hawa nafsu kita, mematikan keinginan daging kita, dan sepenuhnya kita menyerahkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan Shalom. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, oleh karena Engkau telah menyatakan pribadi-Mu. Kau memanggil kami, sehingga kami tidak lagi sama seperti kami yang dahulu. Mungkin ada di antara kami yang dahulu sangat hidup di dalam hawa nafsu kami, hidup dalam keinginan daging kami. Kami melupakan dan tidak mengenal Tuhan, Bapa kami yang baik. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kami mau hari demi hari, minggu demi minggu, dan bahkan setiap saat hati kami, pikiran kami, karakter kami diperbaharui dalam Tuhan. Kami mau melibatkan Tuhan. Kami mau mematikan, menyalibkan keinginan daging kami Tuhan Yesus, sehingga kami tidak mau lagi semakin serupa dengan dunia.
mengikuti seperti apa yang dilakukan bangsa-bangsa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bangsa-bangsa yang congkak di hadapan Tuhan. Kami mau fokus kami hanya untuk mengenal Tuhan, menyembah Engkau ya Bapa, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Berkati kami, berkati kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.